Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat. Nikmat itu banyak, nikmat waktu, nikmat sehat, dan sebagainya. Dan juga tak lupa pula salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fitriani Ziga dengan NIM 2011020041. Saya dari kelas 4 SPIB. Di sini saya akan membuat sebuah video di mana berisi tentang ringkasan pembelajaran dasar-dasar ilmu politik yang diampu oleh Bapak Muhammad Ilham. Sebelum membahas dan memahami tentang politik dan partai politik tertentu, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi, tujuan, dan fungsi politik dan partai politik tersebut. Politik merupakan usaha yang dilakukan oleh organisasi atau perseorangan untuk memperoleh dan mengelola kekuasaan secara adil dan andil dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Dalam memahami politik, kita perlu mengetahui kunci atau inti dalam politik itu sendiri. Yang pertama, kekuasaan politik. Kekuasaan politik ini sudah berada di dalam elemen kehidupan masyarakat, mencakup kekuasaan untuk memerintah, juga untuk memberi kewenangan secara langsung, yaitu berupa tindakan, aturan, atau norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, sistem politik sebuah perangkat komponen yang menghubungkan elemen satu dengan yang lainnya untuk mencapai informasi atau materi dari tujuan politik yang dijalankan oleh pemerintah atau organisasi untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Ketiga, partisipasi politik yang merupakan kemauan atau tindakan untuk merubah aturan tatanan sistem. Dalam pelaksanaannya tentunya tidak semulus yang diharapkan, karena harus ada lubang dan lubang, itulah yang harus diperbaiki. Ada 3 fungsi pokok politik yang harus dijalankan oleh negara atau organisasi, meliputi yang pertama, fungsi kepentingan, yaitu bertujuan menyusun tuntunan atau tujuan politik dalam negara. Yang kedua, fungsi penerapan kebijakan, yang merupakan melaksanakan berbagai tujuan berpolitik yang telah disepakati dan disetujui oleh pimpinan negara. Yang ketiga, fungsi komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan tujuan mengenai politik dari pemerintahan untuk negara dan sebaliknya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kehendak bersama dan memiliki cita-cita untuk memperjuangkan NKRI. Dalam pemilihan umum, partai politik wajib memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemilihan umum adalah proses formal pengambilan keputusan sekelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik. Pemilihan telah menjadi mekanisme yang biasa sejak sistem perwakilan demokrasi modern beroperasi. Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu.
Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif. Artinya, semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Yang kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional. Pertama, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Jadi, karena itu peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat, serta meningkatkan kualitas demokrasi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.